Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 14 November 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya, khususnya di hari Senin kemarin, di sini sudah terjadi pullback ya, artinya arah pergerakan sudah kembali lagi bearish. Karena di posisi candle sebelumnya hari Jumat ini low-nya yang ada di 105.74 telah terjadi breakout dan membentuk low baru sampai dengan posisi 105.58. Dan posisi tersebut didorong oleh seller momentum ya yang sangat kuat, karena di sini candle juga ditutup candle bearish. Dan menurut saya hari ini berpotensi akan melanjutkan penurunannya ya kalau kita perhatikan, karena tren daripada indeks dolar khususnya di time frame 1 jam ini arahnya masih dalam posisi bearish. Meskipun kalau kita lihat dorongan buyers momentum di candle sebelumnya ya, yaitu yang hari Kamis minggu lalu yang menjadikan batas breakout time frame daily di 105.53 ini belum mampu di break. Jadi menurut saya ini berpotensi juga membentuk wave ABC ya, bisa terjadi menurut saya seperti itu, karena saya masih melihat daripada open gap down yang terjadi di hari Kamis tanggal 2 November ini belum ditutup sampai dengan posisi saat ini. Maka hari ini akan kita lihat, karena akan berhubungan dengan data inflation rate yang akan rilis atau CPI, dimana saya sudah menyampaikan kondisinya ya, seperti apa dampaknya, dan diprediksikan kan memang ada penurunan dari 37% menjadi 33. Nah ini posisinya juga akan menjadikan tekanan pada indeks dolar secara keseluruhan, dan di teknikal juga menunjukkan aktivitas terjadinya pullback dan arah kembali lagi bearish. Ini yang menjadikan posisi di time frame daily untuk indeks dolar saat ini. Dan tentunya untuk hari Selasa ini menjadikan tantangan low berikutnya adalah 105.58 ya. Ini posisinya, dan saat ini masih istilahnya belum menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat kuat. Terlihat bergerak konsolidasi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita berlanjut di time frame 4 jam. Oke, time frame 4 jam ini adalah skenarionya kemarin ya. Saya melihat memang masih dalam tren bearish, artinya ada bearish engulfing yang dimana sudah keluar daripada trendline bawah. Anda bisa lihat di sini ada bearish engulfing. Meskipun market dari sesi Asia tadi kita sudah lihat ya di daily juga menunjukkan di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, belum menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan ya. Kemarin sudah saya gambarkan ketika break trendline bawah seperti ini, impulsi bearish, dan memungkinkan harga akan menguji sekali lagi strong low, karena ini yang terbentuk di hari kemarin. Memang pergerakannya kemarin tidak terlalu volatile, dan penurunan ini masih dibayangin oleh pergerakan bullish engulfing yang ada di posisi ini nih, yang terjadi di tanggal 9 November hari Kamis. Ini ada bullish engulfing di mana memiliki dorongan buyers momentum yang sangat kuat, batasannya di 105.447. Jadi menjadikan tantangan hari ini. Kalau posisi time frame 4 jam hari ini berhasil close breakout body candle di bawah 105.447, menurut saya potensinya akan kuat terjadi penurunan seperti arah sini, dan menunjukkan aktivitas turun sampai di level pengujiannya ya, support yang terbentuk di tanggal 6 November di hari Senin ya minggu lalu, yaitu di 104.84. Ini menjadikan tantangan berikutnya untuk indeks dolar. Dan batas breakout untuk tekanan seller momentum itu ada di posisi kemarin. Saya akan tandain juga ya posisinya di sini. Oke, di sini. Nah, ini
Di 105.89 itu adalah batasannya. Jadi kita sudah punya batasan bawah di sini, batasan atas di sini. Jadi mana dulu nanti nih yang akan di breakout. Tapi secara struktur menurut saya berpotensi akan terjadi lanjutan penurunan dari pullback di hari Senin kemarin. Secara keseluruhan gambaran saya masih sama ya, tidak menutup kemungkinan arah pergerakannya masih seperti ini dan menguji kuat. Yang pertama adalah strong low-nya di 105.58, kemudian batas breakout time frame 4 jam yang saya tandain karena di sini buyers momentum terjadi di 105.47. Kalau ini di break impulsif bearish, maka kuat menuju ke area support. Itu menandakan indeks dolar kembali lagi melemah sampai dengan posisi saat ini. Dan apa yang terjadi ketika indeks dolar melemah, maka kita mempermudah kita melihat Euro USD dan GBP USD pasti akan dalam tekanan buyers momentum yang cukup signifikan. Sekarang kita akan coba cek dan lihat untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD masih dalam area bullish channel ya, dimana di trendline 50% ini sudah ada penolakan pada buyers. Coba kita akan membahasnya dari pergerakan beberapa hari ini. Yang pertama masih sama ya, kebalikan daripada indeks dolar tentunya. Batas breakout yang menunjukkan seller momentum kuat itu berada dalam area 1.07090. Kalau area ini di breakout oleh body candle close di atas daripada 1.07090 untuk hari Selasa ini, oke, maka di situ momentum buyer yang sangat kuat akan terjadi karena memungkinkan ini juga bisa membentuk CB1. Oke, itu yang pertama, atau dominan break juga bisa. Dan yang kedua, posisi daripada candle yang terbentuk hari Senin ini sudah mampu berhasil pullback ya. Sebelumnya adalah bearish, oke, arahnya bearish, dan sekarang sudah terjadi pullback, maka arahnya bullish. Dimana strong high ini di breakout dan menunjukkan aksi kenaikan yang lebih tinggi di hari kemarin di 1.07062. Dan posisi hari ini juga sudah terjadi perubahan ya, continuation high-nya lebih tinggi untuk hari ini di 1.07098. Ini menunjukkan aktivitas arah pergerakan masih sangat bullish. Dan low-nya juga yang menjadikan strong low tidak berubah sama sekali ya, bahkan menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi, yaitu di 1.06650. Menurut saya arah pergerakan akan terjadi dorongan buyers momentum yang masih sangat kuat dan akan menguji sekali lagi batas breakout untuk daily ya di 1.07090. Ketika indeks dolar melemah, maka Euro USD akan berpeluang dia akan bergerak naik dengan batas bawahnya. Nah, ini saya akan tandain juga. Batas bawah berada dalam posisi candle terakhir, yaitu di hari Senin kemarin, yang menunjukkan candle bullish. Dorongan buyers momentum kuat itu berada di 1.06830. Area ini akan menjadikan titik batasannya ya. Kalau memang hari Selasa ditutup candle impulsif bearish close di bawah body candle 1.06830, maka memungkinkan arah pergerakannya akan kembali lagi bearish. Tapi untuk saat ini dengan catatan pergerakan sudah terjadi pullback, menurut saya peluang buyers momentumnya masih sangat kuat dan memang trennya untuk Euro USD di time frame kecil masih dalam posisi bullish. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, saya melihat daripada pergerakan yang terjadi di hari kemarin ya, kita akan coba cek dulu. Yang pertama ini saya katakan, kenapa saya mengatakan untuk pergerakan Euro USD masih dalam pola pergerakan bullish. Yang pertama adalah telah terjadi breakout structure ya sebelumnya di sini dan membentuk high baru yang lebih tinggi di 1.07563. Setelah itu membentuk pola apa ya istilahnya, trennya masih sangat bullish dan posisi memang kecenderungan sih lebih baik kalau kita mau buy secara pergerakan untuk beberapa hari ke depan. Itu hal yang perlu kita lihat adalah order block time frame 4 jam ini. Dan ternyata kan di posisi hari kemarin belum terjadi perubahan pergerakan ya, artinya masih dalam posisi konsolidasi yang cukup panjang dan ini juga membentuk wave ABC ya kalau saya lihat, dan ini juga membentuk pola area compression. Meskipun area compression sebelumnya di sini dihajar oleh bearish engulfing
ya, di sini disapu bersih, tapi setelah itu market bergerak impulsif bullish kembali ya. Kalau di time frame besar tadi terlihat memang kecenderungannya arahnya akan bergerak naik, dan posisinya ini sebenarnya belum ada perubahan sih menurut saya, masih sama ya, masih sama. Artinya gini, yang pertama akan menguji kuat area strong low ataupun daripada body candle yang membentuk impulsif bullish. Jadi kalau kita batasin dengan pembatasan untuk dorongan bias momentum itu kemarin ya, itu terjadi di area 1.06726. Itu adalah areanya. Kita tandain dulu. Nah, area itu yang mendorong pergerakan bullish terjadi. Jadi kalau hari ini kita tinggal geser seperti ini aja. Kemarin planningnya adalah keluar daripada area ini ya. Nah, ini seperti ini. Sebentar saya hapus aja. Ini ya, menurut saya sih masih berpotensi akan menuju order block juga bisa ya. Tapi ini kecil, memungkinkan dia menuju order block time frame 4 jam. Kecil sih menurut saya, karena posisi saya melihat tadi indeks dolarnya begitu kuat seller momentumnya ya. Maka Euro USD menurut saya berpotensi kuat akan terjadi bullish. Nah, order block ini area 1.06340 sampai dengan 1.06197. Dan arah pergerakannya di posisi hari kemarin masih dibayang-bayangi oleh bullish engulfing. Jadi memungkinkan tinggal kita lihat kalau posisinya di sini nih. Nah, ini sudah saya tandain ya. Ada pembentukan impulsif bullish ya, impulsif bullish yang kuat, maka akan menguji kuat area key resistennya. Dan kalau area resisten kunci tersebut di breakout, maka arah pergerakannya akan menunjukkan aktivitas yang lebih kuat untuk bullishnya. Jadi terjadi breakout structure kembali. Oke, itu arahnya ya. Jadi perhatikan aja, kalau saya pribadi menunggu batas breakout 4 jam di break oleh impulsif bearish, maka arahnya bisa terjadi turun, atau dia akan breakout di 1.07047 untuk batas breakout 4 jam yang menekan bearish di hari sebelumnya. Kalau itu di breakout oleh impulsif bullish, maka akan menunjukkan aktivitas bullishnya menuju area resisten kunci, yaitu 1.07563. Secara tren masih dalam tren bullish, tinggal kita mencari momentum mana dulu area yang akan di break atau di break batas breakout atas atau breakout bawah. Karena hari ini juga akan rilis new CPI ya, atau inflation rate Amerika, yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap indeks dolar dan akan berdampak terhadap Euro USD sebagai lawan daripada indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD ya. Dan selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini juga ada penolakan di area 50% dari bullish channel. Di mana posisinya di sini ada morning star ya. Anda bisa lihat ada impulsif bearish, kemudian ada spanning top ya, dan kemudian dikonfirmasi oleh candle impulsif bullish buyers momentum yang sangat kuat. Dan di sini terjadi pullback ya dari high sebelumnya, ini di break dan membentuk high baru sampai dengan posisi 1.22803. Dan kemudian low-nya lebih tinggi ya, kita tandain juga, kita rubah di posisi ini, yang menjadikan titik low lebih tinggi di area 1.22092. Dan hari ini juga sudah menunjukkan aktivitas arah pergerakan bullish, di mana high-nya juga berhasil di break dan membentuk high baru untuk hari ini di 1.23010 ya. Ini menjadikan resisten untuk hari ini. Secara keseluruhan menurut saya potensinya masih sangat bullish untuk GBP USD, dan kita akan mencoba mencari area koreksinya untuk target buy momentum di time frame yang lebih kecil. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam, batas breakout time frame 4 jam memang sudah di break ya di posisi ini. Ini menunjukkan arah pergerakannya bullish, tapi hati-hati, meskipun ada terjadi tekanan bullish ya, momentum buyers yang sangat kuat. Kalau kita lihat di posisi ini adalah area compression ya, terjadi kenaikan tapi membentuk candle kecil-kecil sampai dengan posisi saat ini. Jadi adapun nanti ketika dia bergerak naik dengan membentuk area compression, itu akan posisinya pasti suatu saat akan disapu bersih wilayah area ini. Tentunya zona buy menurut saya bergerak dengan baik ya. Area ini menunjukkan aktivitas setelah bullish pin bar dikonfirmasi candle bullish, dia bergerak naik sampai dengan posisi saat ini. Sekarang zona buy saya hapus dulu ya.
Konfirmasinya jelas, order block time frame 4 jam berjalan dengan baik dan market tidak menunjukkan aktivitas bearishnya ya sampai dengan posisi saat ini. Kecenderungan pergerakan kemarin tidak menunjukkan aktivitas momentum yang sangat kuat ya. Pergerakannya memang tidak terlalu besar ya, range-nya terbatas, dan sekarang kita akan coba mencari informasi di time frame yang lebih kecil untuk mencari minimal kalau dia koreksi di area berapa sekian persen untuk dijadikan acuan buy momentum di wilayah tersebut. Kita akan cek di time frame 1 jam. Oke, untuk time frame 1 jam, nah ini Anda bisa lihat ya. Saya sampaikan untuk GBP USD ini masih dalam trend bullish ya. Ini sama seperti Euro USD, cuman setelah dia koreksi seperti ini sudah direspon oleh order block time frame 4 jam. Dan order block tersebut berada dalam area golden level deh kayaknya. Kita akan coba cek ya, kita tarik dari titik terendah sampai dengan high-nya. Oke, kita lihat di posisi tersebut ya, kurang lebih di area ini ya, 1.22064 ya, di area 618 ada respon bagus dan dia bergerak naik. Menurut saya ini potensinya kuat ke area resisten kunci untuk hari ini. Apalagi saya memprediksi juga indeks dolar akan kembali lagi melemah pasca rilis nanti CPI jika mana angkanya sesuai dengan yang data yang masuk ya, atau forecastnya sebesar 33, dan itu menunjukkan pelemahan pada indeks dolar dan tentunya akan dimanfaatkan oleh pergerakan untuk GBP USD akan bergerak naik lebih tinggi. Dan oke, saya melihat di sini ada posisi rally base rally ya, jadi memungkinkan area ini menurut saya berpotensi bisa dijadikan acuan untuk zona buy di area sini ya. Ini ada rally base rally ya, ada RBR di posisi ini, kita tandain dulu, dan ini saya jadikan zona buy saya di posisi ini ya. Kalau memang dapat ya rezeki, kalau nggak dapat ya berarti belum rezeki, intinya di situ aja. Tapi ingat, ketika kita sudah mendapatkan area zona buy di area tersebut ya, tetap harus ada konfirmasi minimal seperti ini di order block ya. Contohnya ada bullish engulfing, ini salah satu konfirmasi yang bagus dan dia bergerak naik. Dan posisi di sini juga akan kita lihat, kalau posisi di zona buy di kisaran ini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka market akan insya Allah akan kembali lagi bergerak bullish dan menuju area resisten kuncinya. Oke, itu target berikutnya. Tapi kalau tentunya sebentar ya, saya cek ya, di sini banyak area rejection ya, ternyata di atas daripada area ini. Ini kalau kita lihat nih ada resisten terdekat ya di posisi ini. Kalau area ini menurut saya terjadi breakout, resistennya ya di break gitu, oke, maka dia akan bergerak naik tanpa ada koreksi ya, akan menuju ke level langsung di area resisten kunci, karena dorongan buyers momentum juga masih sangat kuat untuk market GBP USD saat ini. Jadi ini gambarannya, jadi ada dua peluang. Kalau dia bergerak naik berada dalam area resisten kunci, dia akan menyapu bersih di posisi yang lebih tinggi, karena saya melihatnya ini juga area compression ya. Ini adalah area compression wilayah ini ya, ini adalah area compression yang tentunya rawan akan disapu bersih oleh pergerakan impulsif bullish. Oke. Ini posisinya untuk GBP USD, jadi berpeluang masih dalam tren bullishnya, masih berpeluang akan bergerak naik jika mana indeks dolar hari ini diprediksikan terjadi penurunan. Maka di situ Anda bisa lihat batasan area, batas atas, batas bawah, area resisten ataupun area yang memiliki probabilitas yang sangat bagus, itulah menjadikan titik pemantauan kita. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Selanjutnya saya akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, sebentar, saya melihat posisi saat ini ya, ini masih terjadi continuation kenaikan ya. Artinya high daripada dalam posisi sebelumnya terjadi lanjutan ya, atau di break oleh candle impulsif bullish ini dan menunjukkan aktivitas high yang lebih tinggi di 151.90 dan sudah dekat dengan area strong high-nya di posisi 151.94. Dan apakah hari ini akan terjadi penurunan? Sekarang kita akan coba batasin dulu ya areanya, kita tandain dulu. Yang pertama batas breakout untuk time frame daily ya. Nah, di sini saya akan rubah karena open bulls-nya kemarin
menunjukkan aktivitas buyer momentum kuat itu berada di 151.43. Oke, dan meskipun ada strong low juga di break, tapi tidak mampu mempertahankan karena buyers momentum yang sangat kuat itu menunjukkan aktivitas yang sangat bullish. Apakah akan melanjutkan hari ini dengan data rilis CPI nanti? Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya, karena keputusan daripada BOJ sendiri ini berlawanan terhadap si Jeremy Powell gitu loh. Makanya seringkali USD Jepangnya saat ini tidak searah terhadap indeks dolar itu sendiri. Dia bergeraknya sangat kuat bullishnya sampai dengan posisi hari ini ya, tanggal 14 November hari Selasa. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Jadi saran saya sih tetap hati-hati ya, karena indeks USD Jepang Yen ini sekarang dia bergerak lebih kuat dibandingkan indeks dolar itu sendiri gitu. Indeks dolar sudah melemah, tapi USD Jepang Yen ini sering sekali ya menyapu bersih seperti ini loh. Ya, menyapu bersih area compression, dia kembali lagi dan berada dalam posisi pergerakan konsolidasi. Hati-hati ya, saran saya tetap hati-hati. Ya, ini kemarin juga sudah direspon ya, pattern pantau terbentuk, tapi kan tekanannya sangat kuat sekali. Tapi sangat disayangkan dia tidak menunjukkan penurunan berlanjut, tapi menunjukkan potensi ekor bawah dari atas ini menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat meskipun ditutup candle bearish. Dan hari ini sesi Asia sampai sesi Eropa juga tidak ada tekanan yang berarti ya di posisi ini. Ya, tidak ada tekanan yang berarti. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini batasannya itu ini loh, time frame 4 jam. Jadi kembali lagi area ini menjadikan penentu batas breakoutnya untuk hari ini ya, yaitu sebentar saya tandain dulu, berkisaran 151.80 sampai dengan 151.63. Ini posisinya ya, itu yang menjadikan acuan untuk hari ini. Kita akan coba buang dulu coret-coretannya ya. Seperti apa kondisinya kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam ya, terlihat memang ini adalah area konsolidasi dan ini batas breakout time frame 4 jam tadi ya. Jadi artinya gini, kalau kita lihat time frame 4 jam, body candlenya keluar daripada 151.80 close di atas area tersebut, maka menunjukkan aktivitas bullish yang sangat kuat. Tapi kalau breakout di bawah 151.63, maka di situ tekanan seller momentum sangat kuat. Dan kalau dilihat dalam time frame 1 jam, ini market masih dalam tekanan seller. Kenapa? Karena ini ada bearish engulfing yang menunjukkan aktivitas dorongan yang sangat kuat meskipun ada perlawanan buyer. Dan terlihat setelah pergerakan volatile ini, market berikutnya hanya bergerak dalam area range terbatas. Ya, hati-hati untuk yang trading di USD Jepang Yen ya, meskipun arah pergerakannya masih bullish. Oke, catatan saya yang pertama di sini ya, sederhana, kalau 1 jamnya berhasil breakout keluar daripada jalur 151.55, maka menunjukkan aktivitas akan menguji sekali lagi di sini ya, 1 ya, maka akan terjadi tekanan seller sampai dengan strong low-nya. Sampai sini dulu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya kita tandain dulu sebentar. Yang kedua, kalau berhasil breakout dalam posisi tertingginya di sini nih. Ya ini. Jadi kalau ini di break ya, maka dia akan bergerak naik cukup tinggi. Oke, ini dari pergerakan USD Jepang, dan posisi sebelah kiri pun tidak ada harga yang menunjukkan perlawanan ya. Memang trennya sangat kuat sekali bullish. Meskipun kalau kita cek di time frame weekly, nah ini ya posisinya saat ini. Adapun yang terjadi sebelumnya jauh daripada tahun 1988 di sini, dan posisi terakhir perlawanannya ini high tahun 2022 bulan Oktober ya. Di itu yang saya tandain strong high-nya di 151.94 ya, 0.94, dan hari ini high-nya baru berada dalam area 151 ya, 0.90. Jadi selisih 4 pips aja ya, sangat kecil. Jadi memungkinkan high tertinggi dalam sejarah ya di tahun 2022 bakalan akan di break oleh high baru untuk pergerakan USD Jepang Yen, dan selanjutnya akan mengejar di posisi high berikutnya di pergerakan tahun ini ya, tahun 90 ya, tahun 90 dari bulan April ya. Anda bisa lihat di bawah tuh dari bulan April sampai dengan bulan Mei.
secara keseluruhan potensinya masih sangat kuat ya untuk bullishnya market USD Jepang saat ini. Oke, sekarang kita akan cek time frame 1 jam kembali ya. Secara keseluruhan seperti itu. Jadi memungkinkan untuk pergerakan saat ini masih dalam tekanan buyers yang sangat kuat, tapi di time frame 1 jam ada konfirmasi bearish engulfing ya. Tapi ini juga peluangnya sangat kecil karena kalau kita lihat di time frame 4 jam itu arah pergerakannya masih continuation bullish. Oke, itu aja batasannya bisa saya sampaikan. Dan silakan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.